kabar semuanya? Wah, kita lihat nih, ada yang namanya STIT Muhammadiyah Syifa. Waduh, ini dari mana ini? Iya, dari mana? Tadi ada juga yang udah Dari buka kamera. Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Wah, luar biasa. Keren Itu banget. BTW namanya STIT Muhammadiyah Syifa karena sekolahnya atau gimana nih yang dari Kalimantan? Sekolahnya. Oh, sekolahnya. namanya siapa? Syifa ya? Apa ya? Ya, Oke, salam kenal. Halo. kenal juga Kak. Oke, Iya. kita lihat juga nih, tadi udah ada yang buka kamera juga. Nah, tadi Kak Abraham Lawrence ya? Oke, kayaknya kakak-kakak ini udah berjiwanya udah muda banget nih ya. Oke, kita lihat lagi nih, ada yang namanya Aisyah Rahma Sya'bani. Ayo, kita belum lihat nih muka ganteng Iya. sama cantiknya nih dari teman-teman semua. Oke, kita lihat lagi ada siapa lagi ya? Ada Eka Windu. Waduh, dari mana ya nih? Coba, siapa lagi nih? Ada siapa lagi, Bunga? Ada Ersinta Ayu, halo. Halo. Ada lagi Muhammad Salman Novan. Hai Novan. Oke, siapa lagi, Bunga? Siapa nih? Ada Muhammad Rivaldi Hisham. Oke, ada lagi namanya Wahid Faisal. Selamat datang, teman-teman. Halo, selamat bergabung. Patrick, ada yang namanya Petro. Waduh, keren-keren ya nama-namanya ya. Siapa lagi nih? Halo Syifa. Halo, Halo. Kamu tahu event kita dari mana nih? Iya. dari grup Facebook. Oh, dari grup Facebook. Wah, keren banget ya. Aduh, kita di luar ekspektasi banget. Alhamdulillah bisa bertemu ya, berjumpa dengan Bener teman-teman banget. kita dari luar daerah, bahkan sampai Kalimantan nih. Waduh, Kalimantannya Kalimantan mana, Syifa? Kalimantan Timur, Oh, Kalimantan Timur. Kota apa? Kota Berau. Oh, oke, oke, oke. Syifa kelas berapa sekarang? Mau masuk S1, semester 1. Wah, udah kuliah. Udah lulus. Belum. Iya, waduh, keren banget ya. Tapi jiwanya jiwa muda dan semangat belajar nih ya, Benar Kak Bunga. banget. Oke, kita lihat lagi ada siapa lagi nih ya. Waduh, namanya keren-keren banget nih. Ada yang namanya Vivian Ervianti. Halo, Kak. Halo kakak. Coba lihat lagi nih. Ada yang namanya Muhammad Rivaldi Hisham. Waduh, ini Mana cowok, nih? Iya. kayaknya ya, cowok Iya. dan pastinya ganteng nih. Ayo kita lihat dulu nih, mana sih mukanya ya? Oke, Ya tunggu yang lain pada join dulu kali ya. ya oke. Gak ada kamera Bang Bos, waduh. Oke, it's okay. Ada siapa lagi nih? Ada Kak Rafa Ramania. Halo Kak Halo. Rafa. Halo. Dari kota mana, Kak? Aku dari Bekasi, Oh, dari Bekasi. Oke. Sekolah di mana Kak Rafa? di SMA Negeri 11. Oh, Bekasi. SMA Negeri Bekasi. Oke. Iya. Kelas berapa emang? Baru naik kelas 2. Oke. Kalau boleh tahu tahu webinarnya dari mana ya, Kak? Dari Tante Tisa. Oh, Tante Isa. Alhamdulillah Kak Tisa bakal sharing di event kali ini tentang how to become a professional MC ini. Betul banget. Iya. Oke. Nah, udah 24 ya, udah 24 yang udah join. Selamat datang teman-teman semua dalam event Indonesia Online Series yang ketiga ini. Oke, kita lihat dulu nih kakak pembicaranya udah pada join belum ya? Oke, Kak Tisa udah join nih. Kak Aldi udah join. Siapa lagi nih yang belum nih, Bunga? Kalian udah join belum ya? Oh, kalian udah ya? Udah. Oke, udah standby semua nih kayaknya Oke. nih ya. Siap berbagi ilmu untuk teman-teman semua. Benar banget. Ya udah nggak apa gitu, Bang. Ya, sambil tunggu yang lain ya, teman-teman sekalian. Kayaknya udah pada ngumpul nih, Zam. Kita langsung mulai aja kali ya. Betul banget, Bung. Dan pastinya teman-teman udah excited banget nih
ngikutin materi from our speakers today. Exactly. Okay, so hi guys, I'm Bunga Tarvista And I'm Azam Zefar, and welcome to Indonesia Online Series. Yang dipersembahkan oleh Warna Production dan Kopi Pertama Kali. Dan didukung oleh Warna Stiker dan Warna Digital Marketing. Oke. Zam, tahu nggak sih? Kenapa, Ini Bunga? tuh series yang gue tunggu-tunggu banget Oh, dan iya? kayaknya bakal jadi terfavorite gue banget. Oke. Kira-kira kenapa tuh Zam? Karena pada series kali ini kita bakal belajar jadi MC profesional. Bener Waduh. banget. Dan gue juga udah ngikutin dari seri 1, kedua, dan sekarang yang ketiga gue jadi MC-nya. Wah, ya iyalah orang lu krunya. Iya, gue seneng banget di seri ketiga ini bisa jadi MC-nya sama Azam. Oke, jadi step by step ya, Bung. Bener. Dari awalnya jadi kru, sekarang jadi host, dan bahkan nanti bisa jadi pembicaranya Amin. nih. Nah, makanya teman-teman semua yang hadir di sini stay tune dari event-event yang diadakan oleh Warna Production, karena pasnya seru dan menarik nih, teman-teman. Bener banget. Nah, kan ntar lagi 17 Agustusan kan, Zam? Betul banget, Bunga. Dalam rangka menyambut HUT RI ke-75, kita sebagai penerus bangsa dan teman-teman sekalian juga harus bisa membanggakan Indonesia. Dengan cara gimana tuh, Zam? Dengan cara meluncurkan ide-ide kreatif dan inovatif, dan tentunya membagikan senyuman, salah satunya seperti menjadi seorang MC, teman-teman Bener sekalian. banget. Jadi buat teman-teman sekalian yang baru mulai belajar MC, bisa jadi MC di acara 17 Agustusan. Betul banget, Bu. Dan for your info nih, Zam, Oke. dari series pertama dan kedua, itu di-hostin sama Kak Aldi Tama ini. Wah, Kak Aldi yang jadi pembicara kita hari Bener ini. banget. Oke, wah pasti pengalamannya luar biasa banget, Ibu. Exactly. Kalau gitu, yuk langsung aja kita kenalan sama pembicara kita hari ini. Yang pertama ada siapa nih, Zam? Yang pertama, kita lihat nih, coba ya. Yang pertama ada Kak Aldi Tama. Oke, Hai. coba bisa say hi Kak Aldi Tama. Yeay. Coba, kayak masih di mute nih Kak Aldi Tama Iya. nih. Boleh say hi dulu, Kak? Oke, Halo. Oke. Yeay. Bunga sama Azam apa kabar? Baik, Alhamdulillah Kak. baik, Kak. Nah, Iya. Kak Aldi Tama, teman sekalian, beliau adalah seorang MC profesional yang berprofesi juga sebagai aktor dan model. Waduh, betul ya, Kak ya? Oke. Nah, pengalamannya di dunia entertainment ini sudah lama banget dirintisnya, teman-teman sekalian. Dan beliau juga sudah menjadi MC di berbagai acara besar nih. Nah, mulai dari acara Bank Nasional hingga acara dari perusahaan-perusahaan ternama tingkat internasional. Waduh. Keren banget ya. Nah, yang kedua ada siapa lagi nih, Bung, pembicara kita hari ini Nah, nih? yang kedua ini ada Kak Tisa Carolina. Oke, Kak Mana Tisa, nih Kak Tisa nih? boleh say hi, Kak Tisa? Halo, 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 halo. Hai. Oke, Kak Tisa ini Apa adalah kabar, Bunga, Azam? Halo, Halo, Kak. Kak. Baik, alhamdulillah. Oke. Kak Adi, Tisa apa ini kabar, Adi? Oke, Kak Tisa ini adalah seorang MC berpengalaman yang multi talent dan sudah memeriahkan di berbagai acara-acara di perusahaan swasta maupun non swasta. Dan yang lebih serunya lagi nih guys, Kak Tisa ini pernah jadi MC di brand-brand ternama di Indonesia loh. Wow. Dan Oh. kepo nih, Bung ya. Iya. Kalau kepo bisa cari info mengenai Kak Tisa dan Kak Aldi di mana nih? Kalau buat Kak Aldi langsung aja cek di Instagramnya @alditama. Oke. Kalau misalkan kata Kak Tisa Carolina @Tisa Carolina. Oke, jadi abis ini bisa di-stalk ya IG-nya. Betul banget. Bahkan bisa di-follow untuk cari informasi atau pembelajaran lebih lanjut nih, Betul teman-teman. banget. Oke, selanjutnya nih, Bung. Ini yang ketiga nggak kalah menarik nih, Yang Bung. katanya kocak banget sih, Zam. Kocak banget, karena dia adalah salah satu finalis dari Akademi Pelawak Indonesia. Yeay. Mana nih Kak Ian? Dan itu adalah Kak Ian Dean. Oke, Kak Ian. Hai, assalamualaikum. Apa kabar Bunga? Apa kabar Azam? Apa kabar Jeng Tisa? Apa kabar Adi Tama Zain? Semuanya sehat ya? Subhanallah, asalnya kalau sehat semua ya. Oke. Kak Ian ini adalah seorang MC yang spesialisnya di bidang komedi nih, teman-teman sekalian. Jadi Iya, selain iya, dong iya. rasa MC punya spesialis Bener juga ya, Bung ya. banget. Oke.
Nah, oke. Kayaknya teman-teman udah pada penasaran nih sama Oke. pembelajaran dan sharing kita hari ini nih, Bu. Karena kita udah kenal lebih dekat lagi sama kakak-kakak pembicara kita langsung aja ke sharing session ya, Zam. Betul banget, Bunga. Oke, sharing session yang pertama kita nih penasaran nih sama Kak Aldi Tama. Kak Aldi boleh dong ceritain pengalaman pertamanya bisa terjun atau masuk di dunia entertainment sebagai MC nih, Kak Aldi. Boleh banget. Oke, semua MC pasti punya alasan tersendiri untuk menjadi seorang MC ya. Macam-macam, seru-seru, menyenangkan, tapi yang jadi garis besarnya adalah kita ini adalah orang yang senang banget tampil di muka umum seperti Bunga sama Azam, ya kan? Nah, tapi kalau gue itu dulu mulainya by accident banget. Jadi gue mulai di tahun 2006. Waktu itu kalau nggak salah musik indie di Indonesia tuh lagi bagus-bagusnya. Lagi banyak banget panggung musik ada di mana-mana, mulai dari kafe kecil, mulai dari tempat-tempat yang gede bahkan di lapangan, ya kan, tahun 2006 tuh lagi bagus-bagusnya gitu. Nah, kebetulan tahun 2006 itu gue lagi nggak punya kerjaan, lagi jobless banget. Nggak tahu mau ngapain, mau kerja kantoran udah males karena nggak siap ngadepin rutinitas kantornya, ya kan. Terus mau nyanyi suaranya pas-pasan gitu kan, mau bisa nggak usah ketawa ya, tabok nih. Nah, mau casting juga mukanya waktu itu lagi mirip-miripnya sama Nicholas Saputra, takut ketuker gitu kan. Akhirnya gue memanfaatkan momen di mana panggung-panggung kecil dan panggung-panggung besar itu lagi berjaya gitu. Untuk apa? Untuk gue cari nafkah. Nah, kemudian gue waktu itu langsung aja datangin tuh ke satu-satu gitu. Gue mau dong jadi MC, boleh nggak? Padahal gue nggak punya modal apapun, ya kan? Cuman nonton di TV aja, ngelihat artis-artis itu waktu itu lagi zaman-zamannya Indra Herlambang, terus Daging Desta gitu. Itu jadi salah satu tolak ukur MC off air dan on air waktu itu. Terus gue bilang aja, ini acara musiknya nggak ada MC-nya, gue mau dong jadi MC itu. Jadi mulainya memang dari situ tahun 2006. Terus seberjalannya waktu MC sana sini, gue 2 tahun nggak dibayar. 2 tahun nggak dibayar, belajar on the spot aja, otodidak, terus ngeliat TV. Jadi satu waktu gue pengen, gue hari ini gue MC pengen jadi kayak Indra Herlambang gitu. Terus nanti kemudian MC lagi, gue pengen kayak Indra Bekti gitu. Jadi emang belajarnya ngeliat dari TV, terus nonton acara-acara gede, terus gue liat MC-nya, gue ambil bagusnya, gue buang jeleknya gitu. Terus tahun 2006 ke 2008, 2 tahun, kenalan sama orang banyak. Tiba-tiba gue 2008 itu diajakin sama salah satu majalah waktu itu. Majalah gede di Jakarta, majalah lokal tapi gede banget di Jakarta. Terus mereka bilang, lo kayaknya gue sering ngeliat lo ke MC dan gue pengen naikin harkat, martabat, derajat lo. Keren. Akhirnya di 2008 itu gue diajak ditantang buat MC bareng sama artis yang udah jadi saat itu dan jadi di kemudian hari. Jadi waktu itu gue MC-nya sama Bekti, kemudian sama Ayu Dewi, sama Fla, sama Melly Munial gitu. Terus dari situ pekerjaannya sudah semakin mudah, alhamdulillah. Seperti itu. 2006 ya, waktu itu usia gue masih 14 tahun ya kalau nggak salah ya. Oke. Jadi udah mulai rintis menjadi di dunia entertainment ini udah 14 tahun ya Kak Aldi ya, betul ya? Iya. Kalau dihitung dari 2006 masih 14 tahun ya kan. Keren banget nih. Dan hasilnya ya kurang terkenal kan. Tapi kita dapat value banget nih dari Kak Aldi di mana ada hasil yang jauh lebih bermanfaat dibandingkan materi nih. Yaitu adalah pengalaman dan juga pembelajaran. Betul Kak Aldi ya? Betul. Jadi Kak Aldi menjalani 2 tahun jadi MC tapi nggak dibayar. betul, gitu. Tapi dapat pembelajaran pengalaman luar biasa. Oke, selanjutnya siapa nih Kak? Oh, tadi kita udah tahu nih dari Kak Aldi gimana ceritanya bisa terjun ke dunia entertainment
sebagai MC. Sekarang aku pengen tanya nih sama Kak Tisa, kalau Kak Tisa sendiri gimana Kak ceritanya bisa terjun ke dunia entertainment sebagai MC? Soalnya dengar-dengar aku dulu tuh Kak Tisa penyanyi ya di salah satu ikut ajang pencarian Ajang bakat. pencari bakat ya. Iya. Oke. Aduh, iya kalau mau cerita memang ya jadi MC tuh sebenarnya bukan pilihan aku sebenarnya. Jadi dari awal tuh dari kecil ikut lomba-lomba, cita-citanya pengen jadi penyanyi gitu kan. Cuma sayang nasibnya nggak berkata lain gitu. Nasibnya berkata lain, jadi terakhir itu aku ikut lomba nyanyi, kalau tahu dulu menuju puncak ya kan, terus aku nggak sampai puncak, baru muncul, baru sampai 20 besar udah ke eliminasi duluan, ya kan, suruh geret motor duluan. Dari situ justru lebih beruntung karena dapat 20 besar di AFI itu punya kesempatan kan buat jadi bintang atau bintang tamu, ditawarin lah ikutan casting. Dulu casting buat acara infotainment tuh namanya Kabar-Kabari, dan aku dapat beberapa episode lah di sana. Akhirnya justru sampai sekarang malahan jadi MC gitu. Oke. Berarti dulunya pengen jadi penyanyi tapi jadi MC sekarang gitu ya? Iya, orang pada nggak percaya kalau suara aku bagus, gimana ya? Makanya betul banget dibilang sama Bunga kalau Kak Tisa ini multi talent nih Bener teman-teman. banget. Karena ternyata selain jago MC, dia di dalam dunia tarik suara itu udah keren banget. Pokoknya Oke. ada di sini yang tahu ke aku nyanyi tuh kayak papahnya Rafa tuh kan, papahnya Rafa tuh kerja di Indosat ya. Dulu dari awal aku nyanyi sampai aku jadi MC, papahnya Rafa aku tahu banget gitu. Papahnya si Rafa. Hai Rafa. Halo Tante, aku harus panggil Tante atau kakak di sini? Terserah aja deh. Terus juga ada Mas Abi juga nih, Mas Abraham Lawrence. Nah dia nih juga beberapa kali pakai aku buat di eventnya dia. Mana dong video fotonya, keluarin videonya Mas Abi. Iya nih, belum kelihatan nih. Waduh, ini dia, hai, Mas Abi. lagi Juga di mana? teman-teman ada. Kak Abraham. Di kantor. Waduh. Iya, lagi di kantor. Hai Mas Abi, sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Aduh, seru banget ya. Terus ada juga Vivin juga nih. Dia juga tahu banget aku tadi yang MC, tadinya nyanyi, sekarang jadi MC tuh. Hai Vivin, buka videonya dong Vin. Vin, mana Vivin nih? Dan semuanya deh, salam kenal ya semuanya. Jadi memang awalnya jadi MC tuh nggak sengaja, kecemplung begitu aja karena batu loncatannya jadi penyanyi dulu gitu. Cuma karena ternyata lebih laku jadi MC dibandingin jadi penyanyi sampai sekarang. Oke. Kayaknya boleh ya kita tes nih. Tes apa Bunga? Tes nyanyi kali ya Kak. Oke. Boleh Kak? Boleh Kak Tisa? Kak Tisa? Kita testingnya nih Kak. Oh jangan. Malah jangan. Nah, di sini juga ada nih yang buka kamera nih. Ada Bu Ina. Bu Ina. Bu Ina ya? Halo Bu Ina. Halo Bu. Halo Bu Ina. Jiwanya masih remaja banget ya. Wah, luar biasa nih. Oke. Nah, selanjutnya Bunga, kita mau tanya nih ke Kak Ian. Nah, Kak Ian, ceritain dong pengalaman pertamanya bisa terjun di dunia entertainment sebagai MC, Kak. Benar. Oh ya, terima kasih. Halo semuanya, semoga pada sehat ya. Oke. Alhamdulillah. Oke. Jadi kalau saya itu terjun ke dunia MC dari SMP sebenarnya ya. Dari SMP. Karena emang dulu tuh nggak ada niat buat buat MC. Jadi asal SMP setiap ada acara pasti saya yang maju. Karena kebiasaan kayak anak-anak yang paling ngocol itu di kelas itu yang paling banyak ngomong biasanya disuruh maju kan. Nah kebetulan tuh saya dulu paling banyak ngomong. Terus begitu aja. Dan selama ngelamar kerjaan dan salah satunya bisa jadi MC juga ngaminin orang tua. Nah, ngaminin orang tua. Iya. Karena dulu itu selesai lulus sekolah, ngelamar kerjaan, saya mau kerja mah di sini. Baru seminggu keluar. Akhirnya kerja lagi, daftar lagi, baru sebulan keluar. Akhirnya orang tua ngomong, kamu tuh ngomong doang kerjanya, ya mau gimana lagi. Alhamdulillah sekarang ngomong doang kerjanya. Gitu. Sampai sekarang. Cuman memang
Nah, dari debut saya pertama kali kenal Tisa juga saya tahunya dia penyanyi. Terus tahun berapa itu dulu ya. Pokoknya Tisa itu seangkatan sama Kangen Band naik, Tisa naik gitu. Gitu. Nah, tapi itu memang apa namanya, dia penyanyi, yang saya tahu penyanyi. Cuman ketika udah hampir 435 tahun nggak ketemu lagi udah jadi MC. Malah jobnya banyakan dia ya, sama tahunnya juga. Ya. Iya, gitu. Cuman memang kalau saya tuh, karena memang basicnya di API, audisi pelawak TPI dulu ya, di TPI dulu bareng saya seangkatan sama Sule. Cuman karena Sule juara 1, Bajai juara 2, Limau juara 3, nah saya juara 4. Jadi dikontrak cuma setahun, sisanya 3 tahun. Jadi nggak begitu lama ya, produk gagal deh ya di API ya. Nah, jadi basic saya setiap nge-MC itu jadi kayak sitkom, komedi situasi. Jadi apa yang ada di tempat, nah itu bisa jadi bahan buat MC. Kalau saya jadi begitu nge-MC-nya. Jadi susah kalau buat di besok MC begini, nah susah tuh. Jadi ketika ada acara tampil lihat keadaan, nah itu jadi bahan gitu. Iya. Ini yang keren banget nih ya. Oke, luar biasa banget. Tadi kita dari Kak Aldi di mana tadinya jadi aktor dan model ya di sebuah majalah, namun akhirnya jadi MC. Kalau Kak Tisa tadi awalnya gimana nih? Kalau Kak Tisa sebenarnya pengen jadi penyanyi ya Kak, cuman kecemplung di dunia MC ini. Nah, tersesat. Kan, awalnya komedian, akhirnya sekarang jadi MC ya. Oke, semuanya sama-sama menebarkan senyuman di hadapan audiens. Waduh. Oke, selanjutnya Bunga. Oke, aku pengen tanya sama Kak Tisa. Gimana sih Kak, apa poin-poin how to start to be an MC? Ya. Bisa hilang. Tolong. Halo, Kak Tisa. Oke. Kak Tisa? Bisa kecemplung. Tadi ngomong kecemplung sih. Oh, ada lagi. Gimana? Iya Kak, aku pengen tanya apa sih poin-poin how to start to be an MC? Oke, nah jadi kebetulan karena pada saat itu aku dapat kesempatan buat nge-MC di Kabar-Kabari, dan sebelum aku dapat jadwal gitu ya, waktu itu beberapa episode di Kabar-Kabari, aku dikasih materi buat public speaking. Jadi diajarin lah poin-poinnya, kenapa sih lo supaya bisa tampil yang bagus, bagaimana. Jadi ternyata itu kalau kita mau jadi MC itu ada poin-poin yang harus diperhatikan gitu ya. Ini kalau mau dibuka kameranya boleh, jadi biar aku juga bisa lihat mukanya. Hai Vivin. Yang pertama itu adalah katanya nih harus good looking. Good looking itu bukan berarti harus cantik atau harus ganteng ya, bukan ya. Tapi good looking itu adalah kita harus bisa berpenampilan yang baik, disesuaikan dengan acara kita. Apa? Misalkan acaranya itu adalah kawinan, kita harus sesuaikan dengan acaranya. Acaranya misalkan ada brand tertentu dengan warna-warna tertentu gitu ya, kita harus bisa menyesuaikan seperti itu. Terus yang kedua, selain good looking, kita juga harus punya yang namanya good voice, suara yang bagus. Nah, suara yang bagus ini berarti adalah suara itu kan bisa macam-macam gitu ya. Ada suara itu disesuaikan dengan acaranya juga. Bagaimana kalau seandainya MC formal seperti apa suaranya, harus bisa lebih ngebas, lebih berat. Beda lagi sama MC yang acaranya yang hore-hore gitu. Gak bisa pakai suara yang berat. Jadi misalkan kalau selamat pagi teman-teman, itu kan nggak bisa kan kalau MC yang yang lebih hore-hore suaranya berat gitu. Jadi memang harus disesuaikan. Jadi penempatan kayak gitu tuh kita mesti tahu terlebih dahulu. Terus juga bahasa yang baik. Bahasa juga kan ada 3 nih ya. Bahasa itu ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan, dan juga ada bahasa tubuh. Nah, itu tuh sebagai MC kita harus bisa tuh mengkombinasikan antara si bahasa lisan, bahasa tulisan, sama bahasa gerakan gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang, audiens kita mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi pesan-pesan yang mau kita sampaikan kepada audiens kita, pesan-pesannya klien gitu, product knowledge dan lain sebagainya, maksud dan tujuan itu bisa tersampaikan dengan baik begitu. Itu kayaknya yang pertama tuh harus itu dulu. Terus juga adalah disiplin. Nah, ini penting banget nih. Kenapa sih MC itu harus disiplin? Karena MC itu nggak boleh telat. Biasanya MC itu harus datang 2 jam sebelumnya minimal supaya bisa beradaptasi, bisa mengerti
audiens yang kita hadapi seperti apa, terus juga event yang kita mau jalanin seperti apa gitu. Kita memang kalau MC itu dibilang gampang tapi susah, dibilang susah tapi gampang. Tapi kalau udah tahu celahnya, kayaknya tuh akan bisa ngalir dengan sendirinya. Gitu sih kayaknya tuh Bunga dan Azam. Keren banget ya Bunga Keren ya. banget sih. Oke, tadi kita udah dapat pembelajaran yang luar biasa dari Kak Tisa, di mana yang pertama apa Bunga? Yang pertama harus Good looking. good looking. Bukan berarti cantik atau ganteng ya guys, tapi kalian harus bisa menempatkan angle kamera yang bagus gitu. Iya, harus menampilkan yang baik ya, berpenampilan yang baik. Wah, ini ada anak Tisa. Berpenampilan yang baik. Ini anakku, halo. Aku Hai. Mau jadi MC juga Kak? Oke, nah selanjutnya Azam mau tanya sama Kak Aldi Tama nih. Nah, Kak Aldi, bagaimana? Kan tadi kita udah belajar nih poin-poin how to start to be an MC kan dari Kak Tisa. Nah, tapi biasanya kalau kita udah memulai nih, kadang-kadang kita masih grogi nih Kak, masih grogi atau masih gugup. Maka kita mau tanya sama Kak Aldi, bagaimana cara mengatasi gugup atau grogi yang berkelanjutan yang bisa jadi sakit perut, demam panggung kan, abis itu bisa jadi mau kamar mandi terus gitu kan. Nah, itu gimana tuh Kak cara mengatasinya Kak Aldi? Oke, yang biasa gue lakukan adalah yang pertama udah pasti berdoa, ya kan? Berdoa itu penting banget. Terus yang kedua itu lo mesti pahami acara dulu. Lo mesti pahami acaranya. Tadi yang seperti Tisa udah bilang, lo harus tahu audiensnya seperti apa, rundownnya seperti apa, pesan apa yang mau disampaikan kepada audiens, gitu kan? Kemudian yang ketiga, pastikan lo memiliki tampilan yang terbaik. Jadi lo pakai baju yang sesuai klien harapkan dan juga nyaman buat lo. Jangan sampai bajunya misalnya sempit atau kedodoran atau misalnya tidak sesuai dengan brief yang dikasih sebelumnya gitu kan. Terus yang paling penting adalah menurut gua lo di sana kerja itu nggak sendirian, tapi lo di sana teamwork. Jadi lo juga harus berkenalan dan membina hubungan baik, komunikasi yang baik dengan para pekerja yang ada di sana, termasuk klien, show management dan juga IO yang ada. Itu biasanya itu gua lakuin sih. Jadi setelah materinya gue udah pahami banget, kemudian gue coba ngobrol dan membuka diri dengan orang-orang yang bekerja di sana, karena ketika kita melakukan amit-amit ya, misalnya kesalahan-kesalahan kecil, mereka bisa support dan menganggap itu bukan satu kesalahan gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita lihat ada MC udah datangnya telat, kemudian dia nggak bisa komunikasi dengan baik sama orang yang bekerja di sana, kalau misalnya tuh MC melakukan kesalahan atau punya masalah, biasanya emang nggak disupport gitu. Terus tetap senyum apapun yang terjadi, karena ketika kita di atas panggung sendirian, kita yang bisa memutuskan dalam jangka waktu sepersekian detik mengatasi masalah yang ada. Dan yang terakhir menurut gua ya, pikirin aja duitnya. Ya nggak bisa. Ya, jadi kalau misalnya lo dapetin acara yang tidak menyenangkan, biasanya semuanya udah hatam, baju udah kece, berdoa, masih gugup juga. Gue biasanya sama temen gue, kalau misalnya gue tanaman, gue bilang, "Bo, kita nggak usah gugup ya, kita pikirin aja duitnya, di sini kita dapetin duit loh," gitu. Duitnya buat bayar token. Atau kalau memang buat acara kantor ya, MC buat acara kantor, pikirin aja ke jenjang karir kita, gitu. Karena yang paling penting adalah lo tonjolkan kelebihan, berpikir positif. Jadi jangan takut, jangan berpikir negatif. Kalau misalnya semua yang tadi udah gue bilang udah lo lakukan, pastinya bisa berjalan dengan lancar. Dan yang paling penting, ketika kita dicintai atau ketika kita disayangi dalam satu tempat, mereka-mereka yang bekerja sama dengan kita pastinya akan memberikan kita toleransi yang berlebih gitu. Dan kita jangan menyanyiakan kepercayaan yang sudah diberikan oleh mereka. Seperti itu. Oke. Jadi tadi bagaimana Bunga? Iya, jadi cara-caranya tuh kita harus pahami dulu materinya, lalu kita datang ke lokasi dan coba buka diri dan ngobrol kepada kru-krunya yang kerja di sana. Jadi lebih dekat ya. Iya, betul banget. Jadi lebih dekat, jadi menjalin hubungan baik dengan para audiens yang ada di sana dimulai. Oke.
sekarang aku mau nanya sama Kak Ian. Ya. Oke. Oke. Kan Kak Ian nih pelawak ya, Kak? Iya. Oh, enggak juga. Kebetulan Kayaknya tiap aja. hari ya. Anytime, every time. Iya, Kalau iya. misalkan yang lagi nge-MC, lalu Kak Ian mau bikin jokes, itu gimana caranya biar lucu atau nggak garing gitu, Kak? Jadi mencarikan suasana. Bener banget. Oke, biasanya sih kalau saya tuh ngelihat sama seperti Tisa bilang, sama Aldi juga bilang, kita harus kenal dulu, kenal situasi. Tapi memang kalau saya sama Tisa, saya beda sama Tisa sama Aldi. Kalau Tisa sama Aldi, dia lebih ke event-event profesional yang benar-benar harus nggak boleh kena celah sedikit kekurangan gitu kan. Karena emang perusahaan-perusahaan yang punya nama gitu. Kalau saya kan lebih ke have fun. Jadi saya kebanyakan itu kalau datang, saya tahu kenal terjun ke bawah, sama 1 jam 2 jam sebelumnya sudah datang. Saya biasanya ngobrol baur, belum ganti pakaian saya ngobrol sama orang-orang nongkrong gitu. Acaranya apa nih bang? Gitu. Oh acara ini nih bang. Nah biasanya saya juga tanya orang-orang sini biasanya gimana? Yang lagi booming, yang lagi heboh. Oh kemarin ada ini bang. Nah biasanya kemarin ada kejadian di sini orang misalkan kerampokan tapi lucu atau kecelakaan, itu biasanya saya angkat sedikit. Kalau enggak, oh ada kejadian lucu di sini, ada razia orang sampai kabur, nah, itu saya angkat. Orang akan nanti di situ aja udah kan, ini orang jauh kok tahu sih cerita di daerah sini. Nah, jadi kita ambil kebiasaan orang situ dulu, kelucuannya kayak gimana. Kadang kita garing itu bukan karena kita nggak lucu, karena tipikal lucunya orang itu beda-beda. Ada kata kita sekarang ada yang cuman kayak pelawak aja deh. Pelawak kalau belum terkenal itu lucu banget. Tapi kalau udah terkenal, cuman ngangkat tangan doang, hai, udah udah ketawa gitu kan. Karakter lucunya tuh beda. Jadi kita harus tahu dulu karakter, oh di sini lucunya segini. Jadi ada yang kata itu lucu banget padahal kata kita garing loh gitu. Tapi kata dia lucu. Jadi kita harus kenal dulu, kenal sama situasi orang-orang sekitar, eventnya, udah itu warga di situ tuh biasanya yang lucu tuh apa, yang jayus-jayusnya tuh apa, kita angkat aja yang jayus. Jadi kita buat jayus tuh jadi lucu gitu. Kalau saya sih seperti itu selama ini. Oke, jadi cari tahu dulu ya apa yang lagi tren di sana. Jadi sehingga lawannya relatable ya sama audiens yang di sana ya kak ya. Cakep, jadi cakep mereka tuh. Nggak asing gitu. Oke. Sekarang aku mau nanya lagi sama Kak Tisa. Kan kalau misalkan Kak Tisa lagi nge-MC nih di acara event musik, kan banyak tuh audiens-audiensnya yang mungkin nungguin artisnya naik panggung, jadi mereka teriak-teriak pas lagi Kak Tisa nge-MC, atau mungkin ada yang pokoknya kayak distraction gitu Kak, ada yang ngobrol sendiri, terus abis itu ada yang mungkin ribut sendiri ya. Betul. Itu gimana Kak cara mengatasinya? Betul Kak Tisa. Jadi how to get attraction ya? Ya. Betul. Kalau biasanya kalau acara-acara musik gitu, mereka kan pasti punya gimmick-gimmick tuh kan. Nah, kalau orang Indonesia tipikalnya apalagi yang udah nungguin artisnya muncul nih. Biasanya sih kita kasih sama gimmick dengan pertanyaan-pertanyaan itu udah akan membuat mereka jadi memperhatikan kita dan mau tenang gitu, mau mengikuti instruksi kita sih biasanya begitu. Oke. Berarti Dengan memberi gimmick-gimmick gitu ya? Betul, dan juga interaksi kepada para penonton ya. Betul. Makanya penting banget tadi dan juga Ian bilang kita harus mengenali audiens kita gitu. Karena kan kayak fansnya band satu dengan fans band yang lain kan beda-beda kan. Caranya mereka menggemari si artisnya kayak gimana, memperlakukan artisnya gimana, men-treatment mereka sebagai fansnya bagaimana, kita juga harus mengerti kayak panggilan buat para fans tuh apa, kita juga harus ngerti tuh. Makanya sekarang untungnya lebih dimudahkan kan, ada smartphone, kita bisa googling kan apa yang lagi dilakuin sama si band A atau band B, panggilan si band A atau band B ini apa, terus dari mana-mana aja itu bisa membuat mereka memperhatikan kita bisa mendapatkan attraction-nya mereka gitu. Oke, luar biasa ya. Oke, nah tadi ini kita udah dapat materi dari berbagai narasumber yang bidangnya ini macam-macam nih. Ada yang dunia profesional, ada yang komedi ya. Jadi semuanya terpenuhi ya. Oke, nah biasa ini setelah dapat materi dari sini,
teman-teman udah pada nggak sabar buat manggung nih. Iya. Nah, pada itu kita pengen nanya nih sama Kak Aldi. Kak Aldi, apa aja sih persiapan ketika kita mau manggung nih Kak? Memanggung sebagai MC Kak Aldi. Persiapannya sebenarnya hampir sama yang tadi gue udah bilang untuk tips mengatasi gugup ya. Yang paling penting adalah pahami acara, terus udah gitu bajunya sesuai dengan yang klien minta atau sesuai dengan brief yang diminta gitu. Terus udah gitu lo fokus sama acaranya, karena yang paling gue tekankan adalah opening itu kunci dari segalanya. Jadi kalau misalnya lo gagal di opening, ke belakangnya pasti nggak asik gitu. Jadi lo fokus dulu ke opening, bikin opening semenarik mungkin, lo taklukkan audiens lo di awal, nanti ke belakangnya juga akan berjalan dengan sendirinya. Gitu. Oke. Berarti kita harus fokus pertama di Aku opening dulu ya. aku nambahin boleh ya? Boleh Ya, Kak, boleh, boleh. Kak. Oke, kalau aku biasanya sebelum memulai nge-MC, ini apalagi waktu pas awal-awal ya, karena aku basicnya adalah penyanyi, mungkin yang penyanyi juga tahu, kita belajar pada saat sebelum mulai tuh biasanya kita humming di backstage. Humming tuh kayak ambil suara dari dalam gitu, gitu, humming namanya tuh. Itu buat kita nafasnya juga lebih tertata, nanti juga apa yang mau kita omongin jadi kita bisa lebih ingat, melatih konsentrasi. Itu diperlukan nih sama yang apalagi yang baru-baru ya, kan rasa deg-degan tuh pasti ada ya kan, ngadepin orang banyak yang beda, apalagi kalau seandainya umurnya yang beda gitu. Itu perlu banget nih buat merelaksasi diri. Kita humming dulu di belakang panggung, humming sambil kita baca-baca, cue card-nya dibaca dan segala macam. Terus seperti itu, kayak gitu, sampai nafas kita lebih teratur. Biasanya kan kalau deg-degan nafasnya cepet kan, dengan humming sebelum mulai MC itu membantu banget. Gitu. Oke, keren banget ya Bung ya. Jadi harus gimana Bung ya? Jadi kita harus humming ya, Zam? Humming, oke. Coba kita contoh. Coba humming. Oke, ini tips menarik banget untuk teman-teman semua. Jadi sebelum manggung, pastikan makanya kenapa datangnya harus Lebih awal, Iya, ya? lebih awal sebelum acara. Kalau bisa 2 jam lebih awal. betul. Oh, kalau bisa datangnya 4 jam sebelum acara dia. Kadang-kadang Kadang-kadang IO-nya belum dibentuk, dia udah datang. makanya itu saking profesionalnya Tisa loh. Keren. Oke, nah selanjutnya nih kita ada apa? Kita ada tebak MC. Oke, ini menarik banget buat teman-teman semua yang menyaksikan. Jadi kita akan setel audio ya. Setel audio, di mana audionya ini harus teman-teman tebak siapakah suara di balik audio satu ini. Oke, coba kita lihat ya. Oke, operator. Oke, operator kita akan memutarkan audio yang dimana teman-teman harus coba tebak ya. Tebak ya, siapa sih MC Iya, satu betul. ini? Oh, kalau tahu jawabannya benar, aku kasih hadiah. Aku punya produk buatanku, sambal kecombrang, nanti aku kirim ke rumah. Aduh. Yes. Aku juga ngasih bonus juga buat yang mendengar jawabannya. Aku kasih 2 ya, 2 juga sama kayak Tisa. 2 doa yang tulus dari dalam hatiku ya. Itu tidak ternilai harganya ya. Betul sekali, betul. Nah, semua orang suka kecombrang, tapi semua orang pasti suka didengar. Iya kak. Mau ikutan? Ikutan nih. Mana suaranya itu? Belum kedengeran suaranya. Kalau tahu langsung ini aja, langsung kirim ke chat aja tuh jawabannya. Betul. Ya. Kalau ada yang tahu bisa langsung kirim chat atau open kamera untuk ngasih tahu jawabannya ya. Iya. Oke. Ya betul. Open audio dan juga kameranya. Oke. Coba kita tunggu nih, operator kita memutarkan audio orang MC ya. Nah, MC ini terkenal banget. Bunga sama Azam kasih cue dong. Kalau di luar sana Oke. kan dalam melodi itu.
Oke, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Nggak kedengeran. Oke, sepertinya ada sedikit kendala untuk pemutaran audionya. Kita tunggu sebentar ya. Kamu juga hidup ya, Kak, banyak masalah ya. Tisa, aku juga punya anak loh. Iya. Tuh sama tuh. Mana coba ya? Tuh. Ini. Nggak kelihatan. Atau mungkin bisa diganti selain tebak suara, mungkin Ian bisa kasih sulap, Ian. Sulap ya. Kalau masalah sulap gampang nih, orang semuanya yang ada Kalau di menang. TV itu kalau misalnya pergantian bintang tamu, ada dragging, itu biasanya ada sulapnya. Ya itu saya tadi suaranya ada, itu saya sulap itu jadi nggak ada suaranya. Oh, jadi ini dia dalam di belakang ya. Dari ketidakhadiran suara yang ingin kita setel ya. Oke. Tisa juga hilang tuh. Kan Tisa hilang. Ternyata ini dia pesulapnya ya. Oke, nah kalau gitu Oke, kita langsung ke sesi question and answer. Oke. Jadi bagi teman-teman semua yang masih kepo atau masih bingung masalah jadi MC profesional, bisa langsung tanyain karena kita buka sesi Question and answer. untuk teman-teman semua. Oh iya, apa nih? Bagi Tis. Oke, wow. Kopi pertama kali pastinya. Iya, karena acara ini dipersembahkan oleh Kopi pertama kali. dan juga Pewarna Production. Jadi kita akan menghadirkan 2 hadiah spesial, yaitu kopi pertama kali ya, Betul. yang akan dikirim ke alamat teman-teman semua. Oke, yuk bagi teman-teman yang ingin menanyakan kepada kakak-kakak pembicara kita hari ini, Boleh di unmute. Ayo. Hidupkan kameranya. Oke, silakan Kak. Halo. Halo, aku mau Kak tanya Pipi. sama kakak-kakak coach. Kakak-kakak coach. Halo Kak Ian, Aldi dan juga Tisa. Ya, halo. Salam kenal ya. Salam kenal. Jadi juga. kalau tips dan trik supaya kita tuh kalau nge-MC ada partner gitu loh. Jadi supaya TikTokannya tuh nggak kalah dan nggak biasanya kan anak baru gitu ya, baru belajar gitu, supaya nggak mati gaya sama supaya kebawa TikTokan gitu loh. Itu gimana tuh Kak? Oke, siapa yang mau jawab duluan? Tisa mungkin. Aldi boleh, Aldi duluan. Ya. Jadi sebenarnya masing-masing orang termasuk tandem itu kan atau partner itu kan punya karakter beda-beda ya kan. Jadi kalau kita merasa diri kita yang memang lebih junior, biasanya kita yang membuka omongan dulu, kakak maunya gimana. Yang udah pengalaman gue misalnya gue pernah tandeman sama Bekti gitu ya, gue sering banget tandeman sama dia. Biasanya kita latihan dulu tuh, kalau Bekti latihan dulu gitu. Cuman ada juga gue pernah tandeman sama Sarah Sehan. Itu kan pelik banget ya kalau sama dia ya, karena kan dia perfeksionis banget gitu. Nah, kalau gue sama Sarah Sehan biasanya dia bilang, udah lo pokoknya pokok-pokoknya aja, gue cuma nimpalin dengan bercandaan. Jadi emang masing-masing tandem itu punya karakter tersendiri, jadi nggak ada salahnya kita yang memang lebih junior, tanya aja, Kak nanti nyamannya gimana ya, gitu, untuk kita tektokannya gitu. Kalau misalnya dia bilang, udah pokoknya gua lo nyampein message-nya aja, nyampein yang penting-penting aja, gue nimpalin dengan bercandaan. Nah, gitu. Yang penting janjian aja. Tapi memang ada beberapa MC juga yang emang kepengen jadi highlight tersendiri. Gitu. Nggak apa-apa, tapi pintar-pintar juga kita cari selaknya aja. Gitu. Seperti itu Kak Vivin. Mungkin Kak Ian sama Kak Tisa mau nambahin? Bisa ada yang menambahin?
Oke deh, halo Vivi, itu anaknya tuh di belakang tuh ya, Abang. Apa kabar? Hai. Sebenarnya kenapa pentingnya tadi bilang tuh kalau kita mesti datang 2 jam sebelumnya supaya kalau sana memang punya partner kita ngebangun chemistry dulu nih sama partner kita gitu. Dan kita juga udah lebih mengerti, memahami product knowledge. Jadi kalau sana ada nanti di tengah-tengah MC dia tetap aja nggak mau berhenti ngomong, kita ditabrak sama dia ya kan. Nanti pasti ada satu titik dia akan yang namanya tuh lupa. Karena kalau ngomong terlalu cepat ada saatnya tuh lupa. Ada yang miss pada saat dia lupa kita masuk nih gitu, mematahkan dia karena dia nggak mau berhenti ngomong ya kan. Nah, selengkat. lengket aja. Jangan bilang mematahkan, tapi melengkapi, menyempurnakan. Gue bahasa jahatnya, Aldi bahasa baiknya. Tapi yang pasti adalah yang penting membangun chemistry dulu. Makanya penting banget kita harus datang beberapa jam sebelum event supaya itu kita ngobrol bareng dulu sama partner kita, ngobrol dulu sama tim kita supaya chemistry-nya dapet gitu. Cuman kalau memang ada MC, ada yang kadang-kadang kita dari pengisi acaranya sendiri atau yang punya eventnya, saya pokoknya kalau mau MC dia harus ikut. Nah, suka kayak gitu kan. Nah, pokoknya ditandem aja. Bawaan gitu, bawaan. Suka ada yang begitu kan. Karena dia lucu nih, harus ikut. Nah, itu kadang-kadang titipan kilat gitu kan. Nah, itu memang sebenarnya sama kayak Aldi bilang tadi, kita harus, kalau memang misalkan kelihatan dari senior, kita ikutin dia aja. Yang penting acara itu dilihatnya tuh teratur gitu. Soalnya kadang-kadang kalau yang seperti pengalaman Tisa itu dilihatnya dari kacamata audiens sendiri, ini orang kok yang satu MC-nya nggak dikasih, kesian banget. Pasti kelihatan begitu. Apalagi kalau udah nyelocos terus kayak petasan kondangan gitu kan, petak, kita nggak dikasih. Ya enggak. Cuman memang alangkah baiknya kalau saya itu biasanya kalau sepantar, kalau masih sekelas deh MC-nya sekelas, itu biasanya saya tanya, ente mau jadi leader apa mau jadi pemain gitu. Kalau leader biar dia mimpin, jadi setiap programnya apa lu bawa, lu bacain aja, gue tinggal ngikutin nembak-nembak doang gitu. Cuman kalau itu sepantar, cuman kalau misalkan dia lebih senior ya mungkin sama kayak Mas Aldi Tisa bilang tadi, ya silakan kita ikutin aja bagusnya gimana, kenapa? Biar di acara itu nggak ada ketimpangan dilihat audiens, ini orang ada yang ngerocos ngomong sendiri, ada yang ini orang MC diam aja nggak bagus banget, kitanya padahal bagus, gara-gara dia ngomong terus jadi kesannya kita jelek gitu. Jadi lu udah lengkap banget itu. Cuman memang harus ada leadernya yang memimpin setiap acara. Oke, saya pimpin, saya nyeletuk dah. Kalau enggak, lo yang nyeletuk, nah gue yang kasih iklan-iklannya di sini, bacain produk-produknya gue, lo bagian lucunya kayak gitu, harus dibagi. Kayak gitu doang sih sebenarnya. Atau kalau misalnya dia kebanyakan ngomong, injek kakinya aja. Gitu. Nangis kan kayak Andre ntar gitu. Gitu Mbak Pipin ya, Mbak Pipin ya. Mbak Pipin nge-MC juga ya? Cuman kalau ada acara kantor aja sih. Jangan-jangan tandemnya Tisa nih. Tandem nyanyi. Itu ada pertanyaan tuh Bunga sama Azam di kolom chat tuh. Dari Muhammad. Oh iya benar-benar nih. Aku bacain ya pertanyaannya Kak. Bagaimana jika seorang introvert ingin menjadi MC tetapi audisinya atau pengisi acaranya adalah teman-teman yang tahu kalau dia seorang introvert atau no life? Oke, gimana tuh Kak? Audiensnya ya. Bagaimana jika seorang introvert ingin menjadi MC tetapi audiensnya adalah teman-teman yang tahu kalau dia seorang introvert atau no life? Afirmasi diri. Nah, itu dia supaya pede. Gue bisa. Gue yakin gue bisa tampil dengan baik. Gue yakin teman-teman gue mau ngedengerin gue. Gue yakin acara bisa berjalan dengan lancar. Mengafirmasi diri. Oke. Mengafirmasi diri aja ya. Kalau kita pede, kita bisa, pokoknya kita gitu ya. Dan mau nambahin, ketika kita menjadi seorang MC, kita nggak boleh mikirin diri kita sendiri. Kita nggak boleh mikirin apa yang orang lain bilang, karena namanya juga MC itu kan master of ceremony, jadi kita harus bisa menyampaikan pesan yang mau disampaikan lewat sebuah event gitu. Jadi memang kita
kita peduli amat atau mau ngomong apa, yang penting message yang kita harus sampaikan itu bisa didapatkan oleh audiens. Nah, materi Setuju. Iya, benar seperti itu. Soalnya kenapa? Ketika kita bicara MC, audiens itu kan kasarnya mereka itu yang menerima apapun dari kita. Nah, sedangkan hubungan kita itu sama klien kita, klien akan bisnis. Pokoknya kamu begini. Yang penting kebutuhan klien sudah kita sampaikan. Orang lain nggak suka atau nggak ngomong gimana, biarin aja. Yang penting kita, nih tugas gue di atas, ngomong begini, bahasain begini, pokoknya orang pesannya dapat, selesai. Gitu. Bagaimana caranya, walaupun kata orang, oh ini orang mau gini, terserah. Ya burung cukur, burung cendrawasih, lo mau syukur nggak mau ya udah gitu. Nyambungnya tuh gimana tuh pantunnya? Kagak ada nyambungnya itu pantun itu. Burung Garuda. Iya benar-benar kagak nyambung itu. Ambil cucian di rumah Desi dong harusnya. Oh gitu ya. Ambil Kemudian dan terima kasih itu dong. Nah, selesai dong. Burung tekukur, burung Garuda. Lo mau syukur nggak mau ya udah. Gitu. Iya. Itu yang benar kayak gitu. Cakep. Mancing ikan pakai kail. Apa tuh? Artinya? Makanya jangan jahil. Iya. Oke. Artinya kalau misalkan audiensnya adalah teman-teman sendiri nih, berarti adalah satu sesi di mana teman-teman bisa nunjukin hal terbaik teman-teman sekalian. Malah kebanyakan biasanya kalau teman-teman sendiri audiensnya itu malah biasanya semakin wah gitu loh. Biasanya begitu. Ya, karena kenal karakter. Gaya bercandanya sama, ya kan? Gaya bercandanya sama, jadi lebih kenal, lebih tahu. Betul. Sama kadang-kadang gini, kadang-kadang permasalahannya adalah dari misalnya ada 20 audiens gitu ya, yang jahil itu kan cuma satu. Kita nggak usah merhatiin yang jahil, kita perhatiin orang yang pengen banget menyimak kita gitu. Jangan sampai satu orang ini mendistraction kita sehingga kita tidak menghargai audiens yang lain gitu. Seperti itu. Betul. Pede aja. Pede aja. Ini muka gue lagi merah-merah gini aja, gue pede-pede aja. Iya. Ih benar. Ingat yang penting abis ini dapat uang, gitu. Iya, benar. Iya kan? Yang tadi gue bilang, pokoknya kalau lo misalnya udah mentok, misalnya lo grogi, lo nggak hafalnya, yang hiburannya gitu aja. Yang penting gue dibayar. Iya. Oke, sorry. Ini udah kita jawab ya dari Muhammad Rivaldi Hisham pertanyaannya. Sekarang yang lain ada yang mau nanya lagi teman-teman? Oke, teman-teman sekalian, yuk, mari yang ingin bertanya nih ketiga kakak bicara kita hari ini. Abraham, boleh silakan Kak. Boleh ya. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Mau tanya. Videonya buka dong, videonya. Udah ini. Yang mau ditanya itu ada dua. Yang pertama itu bagaimana caranya mensiasati pada saat di atas. Biasanya kan pada saat di awal itu suka di brief dulu nih teman-teman dari MC-nya, nanti harus rundown-nya seperti apa aja yang harus diucapkan, bla bla blanya udah diinformasiin di awal. Nah biasanya nggak menutup kemungkinan pada saat berjalannya acara itu suka ada perubahan dadakan dari rundown acaranya, atau ada segala sesuatu yang berubah tiba-tiba yang diinformasikan pada saat teman-teman MC lagi di atas. Nah itu bagaimana menjaga supaya mood-nya tetap oke di atas, nggak ikutan panik, itu gimana sih tipsnya? Itu yang pertama. Yang kedua itu kan kadang-kadang klien itu suka nuntutnya agak aneh-aneh ya buat teman-teman MC. Misalnya nih, karakternya biasanya ngebawain acara yang formal, terus tiba-tiba jangan lupa ya nanti acara ini harus lucu, pokoknya dibawa gitu. Sedangkan pembawaan dari MC-nya itu nggak bisa lucu. Nah itu apakah memang dari kita sebagai misalnya MC itu harus menyiapkan jokes-jokes tertentu atau ada ice breaking yang memang harus kita persiapkan sebelum kita di suatu acara gitu. Palingan itu aja sih pertanyaannya. Ada Bersilakan kepada Aldi, silakan dulu. Tisa mana Tisa? Bisa hilang mulu dia. Makanya. Oke, gue mau ngejawab yang
gue mau ngejawab yang kedua aja deh, nanti yang pertamanya sama kakak Ian. Jadi emang kalau misalnya gini, kadang-kadang tuh di mindsetnya klien atau di orang awam, MC itu harus lucu sebenarnya. Menurut gua, membuat orang happy itu kan bukan berarti dengan lawakan, ya kan? Tapi bisa juga dengan pujian, gitu. Jadi memang lucu itu nilai plus, tapi bisa memuji dan bisa membuat orang senang dengan cara yang lain itu juga nilai plus, gitu. Dan tidak bisa dipaksakan juga kalau misalnya memang tidak ada objek yang bisa dibercandain. Gimana menurut Mas Ian? Iya memang, karena memang lucu itu saya pernah kejadian begitu di waktu di salah satu bank itu kita berusaha ngejok lucu tapi ternyata mereka itu adem lurus saja gitu. Ternyata kelucuan mereka itu hanya cukup dengan ketika kita panggil bosnya, kasih applause, mereka sambil berdiri sambil ketawa. Ah, itu udah lucu buat mereka. Jadi lucu itu nggak harus yang bisa membuat orang tawa, tarik urat, enggak. Tapi dengan mereka senang, nyaman, wah gue suka nih orangnya, ya, agak memuji gitu. Nah, daripada ketika gini, kadang-kadang kan kita udah nyiapin materinya nih buat ngelucu, tapi ternyata itu nggak nonjok nih atau nggak nabok lah, istilahnya lah ya. Ya udah kita ganti aja sama sesuatu yang menyenangkan orang lain dengan cara apa? Dengan cara memuji aja gitu. Biasanya orang kayak gitu lebih senang sih biasanya. Soalnya gue tuh suka ngeliat beberapa MC yang memang akhirnya bercandanya nggak dapat, cara menyampaikannya nggak dapat, akhirnya jadi garing. Jangankan bercanda yang nggak lucu. Kadang-kadang kalau kita lagi ngeliat komedi aja nih, dia nggak bisa mendelivery bercandaannya, jadinya gagal terus gitu. Seperti itu Mas Abraham. Iya. Mas Abraham temennya Tisa ya? Iya. Jangan-jangan Tisa nyamperin ke situ ngasih tahu. Biar lebih jelas lagi. Private nanti. Tisanya hilang ini. Aldi, boleh dong kasih contoh nih Kak. Kasih contoh pujinya Kak. Kan tadi selain candaan itu ada memuji ya Kak ya. Boleh kasih contohnya Kak Aldi? Dikasih contohnya, misalnya hai Mas Abraham, hari ini ganteng banget, kacamatanya bagus banget, pasti baru beli ya. Gitu, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Gitu. Atau misalnya ini Mas Abraham hari ini ganteng banget, pasti follower Instagramnya banyak ya. Gitu. Gitu kan komplimen-komplimen yang bisa bikin orang lain yang tadinya nggak attract sama kita jadinya happy. Sama efeknya dengan kita bercandain mereka atau dia dan ketawa juga. Bisa mau melengkapi nggak? Oke, kalau misalkan dari pertanyaan yang pertama, mungkin Kak Tisa mau jawab? Suaranya nggak ada Tisa. Kak Tisa masih di mute Kak? Sorry Kak Tisa. Masih di mute. Oke, kalau gue sih ya sama kayak ya, lebih ke personalnya kita deketin gitu. Hai, apa kabar Pak? Gitu. Sehat ya Pak hari ini ya Pak? Gimana? Gitu aja sih, lebih ke kayak gitu ya supaya lebih dapet feel-nya. Sorry Kak, kalau tadi dari Kak Abraham itu pertanyaan yang pertama, gimana sih kalau misalkan kita udah mendalami rundown-rundownnya, terus tiba-tiba dari klien tersebut tiba-tiba berubah gitu rundownnya. Nah itu kita hadapinya gini. Tidak perlu panik, itu biasa terjadi seperti itu. Karena biasanya memang rundown itu kan tatanan ideal suatu acara, kepengennya seperti itu nih si klien ya kan. Tapi pada kenyataannya kita sebagai MC adalah berfungsi sebagai pengganjal juga. Nih misalkan ya, rundown 1 pembukaan opening MC, rundown 2 sambutan. Setelah sambutan rundown 3 masuklah ke narasumber. Tiba-tiba narasumbernya belum datang-datang, ya kan? Nah, itu kan tugas kita nih sebagai MC berarti harus berubah nih. Ya, MC harus bertugas menutupi supaya keadaannya tampak baik-baik aja. Yang harus kita lakukan adalah kita bacain product knowledge terlebih dahulu. Ambil semua pengetahuan-pengetahuan yang kita tahu dari acara itu, bikin joke-joke yang menarik, ngobrol sama audiens,
pokoknya membentuk sesuatu sampai akhirnya ada keputusan bahwa apakah tetap dengan narasumber yang tersebut atau ganti. Yang penting kita nggak perlu panik. Anggap aja nggak terjadi apa-apa. Anggap aja emang seperti itu keadaannya. Itu memang harus dilatih ya, nggak bisa dengan sekali MC langsung dia seperti itu, nggak bisa. Memang harus learning by doing. Kalau udah beberapa kali ngalamin kayak gitu pasti akan jadi biasa gitu. Iya, saya tambahin lagi sedikit. Memang kebanyakan klien begitu. Malah saya pernah itu ketika acara, oke siap ya, acara kita udah tahu ya, karena kita namanya MC itu pasti sering acara kayak gini gathering, pasti biasa acaranya begini rundownnya, terus acara-acara produk mulai begini. Nah itu ketika satu waktu masuk, tolong acaranya belum dibikin, gimana nih? Itu yang pernah kita sering terjadi tuh yang begitu. Acara belum dibikin, iya, dia tolong. Nah jadi kita dengan pengalaman kita, bikin pengalaman kita ke belakang, ya kita tinggal, oh biasanya kalau ini kayak gini, cuman sambil santai aja, cuman paling sindir-sindir dikit, awas ya 2 kali ya, ini gue bikin acara juga nih, paling gitu-gitu aja sambil ketawa-tawa, jadi biar gak terlalu tegang-tegang banget, gitu. Kalau saya sih yang udah-udah begitu. Dan untuk yang masalah buat tambahan lagi yang buat kalau misalkan cara buat misalkan tiba-tiba disuruh harus melucu, itu saya juga sering itu. Kadang-kadang disuruh, pokoknya nggak mau tahu pokoknya harus sampai lucu. Soalnya kalau lucu lah, itu yang pengalaman banget buat saya. Kenapa saya harus banyak joke? Kenapa banyak klien yang minta dia maunya lucu ya. Kalau udah lucu itu, joke pasti dipakai terus. Pokoknya lo lucu deh, pasti gue dipakai terus. Banyak yang begitu. Cuman memang intinya satu, kita banyak baca, banyak denger, banyak nonton. Nah itu biasanya dengan banyak itu refleks ketika ada hal-hal yang lucu, kita langsung refleks ngomong sendiri gitu. Cek keluar sendiri. Oh iya kayak di sini nih. Oh iya kayak di sini. Kalau enggak kita ngebahas. Kasalnya sok-sok kayak kata tadi Mas Aldi bilang, oke Bang kamu kan ganteng juga deh kayak gini ya. Bagaimana kalau di studio 1 kira-kira Bang Aldi masih ganteng nggak? Wow. Kayak gitu aja udah muji, tapi kira-kira ada sedikit yang nggak biasa, nggak apa-apa. Jadi nggak harus lucu sampai orang guling-guling, orang sampai sakit leher gitu. Tisa juga kan cuma nyanyi doang dulu, tapi sekarang lucu banget lihat tuh mukanya. Bilang 2 kali, 3 kali dapat gelas loh Tisa. Tapi memang pada saat kita event ada hal-hal yang memang di luar kendali kita sih memang ya, dan itu tugas MC itu buat nutupin supaya semuanya jadi terlihat baik-baik saja. Itu makanya dibilang MC itu kerjaannya cuma ngomong doang gitu. Padahal nggak cuma sekedar itu, banyak hal yang dilakukan sama MC yang membuat semuanya jadi terlihat baik-baik aja, terlihat yang seperti seharusnya gitu. Makanya MC ini ya tadi nggak harus cakep doang gitu. Makanya ada yang bilang, MC mah modelnya cakep doang deh sama suaranya bagus. Sebenarnya nggak begitu. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan untuk bisa jadi seorang MC yang ternyata tuh nggak dibilang gampang tapi susah, dibilang susah tapi ya gampang setelah dijalanin. Tapi nggak ada yang bilang lo cakep kan, Tis? Oh, yang bilang gue cakep cuma anak gue doang. Cuma anak gue doang yang bilang gue cakep. Iya kan? Jangan kayak balapan dong. Sama palingan takmin di pikiran kita, pikiran MC bahwa klien itu adalah segalanya, karena yang membayar kita adalah klien yang rezekinya dititipkan dari Tuhan melalui mereka gitu. Jadi kita nggak boleh ngeluh dulu, dasar nih kliennya gini-gini segala macam. Wah itu jadinya sangat nggak bagus banget sih, karena misalnya kayak Tisa gini strippingan ya kan, dia tiap hari nge-MC ini aja gara-gara acara ini aja, terus dia nolak kerjaan banyak loh buat acara ini. Bisa gitu. Makanya jadi yang penting kadang-kadang tuh gini, klien itu bilang udah sama MC ini aja enak, lu enak, awalnya nggak ribet itu, biar kita bisa dipakai mulu, biar apa? Biar kita bisa ngetis. Iya benar. Membuat klien kita nyaman itu penting banget ya. Nyaman dalam hal karena MC-nya juga bisa dipercaya, performance-nya bagus gitu. Semua di cancel, Tisa. Hari ini tukang angsuran mobil datangan jadi cancel. Nggak bisa, saya ada acara. Oke. Pengalaman pribadi tuh ya, ditagih angsuran tuh ya.
Semoga jawabannya memuaskan ya, Mas Hamka Sapon. Amin. 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 Terus ya. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, Oh iya, Rafa. Oke. Tapi kalau Om Tante, kakak-kakak semuanya kan nanyanya tentang yang kayak di pekerjaan gitu. Aku sebenarnya lebih ke yang sekolah gitu sih Kak. Aku bingung banget karena aku pernah bawain acara di acara rapat kerja tahunan organisasi sekolah. Terus ada satu momen di mana itu tuh harus ada apa ya namanya, kamu ngomong aja deh Rafa apa aja pokoknya biar nggak sepi gitu kan. Nah terus aku coba untuk ngomong tapi malah jadinya malah kayak respon audiensnya tuh yang kayak gitu loh kan. Mungkin kata kakak tadi jangan langsung down, tapi kalau udah kayak gitu kan ngeliatnya jadi langsung ke mentalnya gitu kan. Karena itu cara ngatasinnya gimana biar kelihatannya nggak aduh dia kikuk banget gitu. Oke. Siapa yang menjawab? Adi dulu, Adi. Ali saya usul Ali duluan. Om Adi, silakan Om Adi. Oke, jadi sebelum Tante Tisa dan Om Ian menjawab, Kakak Aldi akan jawab duluan ya. Panggil saya Tante. Oh, ya. Itu sebenarnya audiens itu mengabaikan kamu itu rugi banget karena kamu cantik loh sebenarnya. Iya. Ingat calon istri kan? Emang ada istilah tuh yang namanya dragging ya. Jadi kalau misalnya emang ada waktu yang panjang buat kita ngisi, misalnya product knowledge-nya udah tersampaikan berkali-kali misalnya, sponsornya udah disampaikan berkali-kali misalnya, berarti kamu cari orang yang memang bisa diajak interaksi gitu. Karena dari kamu merhatiin audiens dari pertama kali kamu mulai opening kan, pasti ada beberapa audiens yang memang memperhatikan dan menyimak kamu dengan seksama. Nah, prioritasnya mereka duluan yang diajakin untuk berinteraksi gitu. Jadi apalagi kan kamu kan good looking nih, kamu menyadari bahwa audiens kamu yang potensial untuk diajak komunikasi adalah laki-laki misalnya, kamu aja ngomong aja gitu. Misalnya, hai ini gimana tadi dari mana, terus tahu acara ini dari mana, kayak tadi Bunga sama Azam lakukan kan. Sebenarnya kita sama-sama belajar di depan tadi kan, memang sambil nunggu teman-teman yang lain kan ada dragging nih, ada dead air di mana waktunya sangat banyak sambil nunggu teman-teman yang lain hadir. Nah kamu tinggal ajakin aja, kayak misalnya tadi Bunga sama Azam ngabsen ini satu-satu nih, menyapa satu-satu. Nah itu bisa kamu lakukan juga gitu. Sama kalau misalnya ada audiens yang hilang kayak Tisa begini dan dia ada lagi ya, kamu terdistract. Ian mau melengkapi? Ayo, Ian. Iya, terima kasih. Oh hilang nih suaranya. Nah, deh masuk ya suara J. Masuk. Oke Rafa, kalau saya kasih masukannya gini. Memang sama yang dikasih tahu sama Kali itu mau benar banget. Cuman ditambahin lagi, ini ada saya itu belajar retorika berpidato awalnya dulu ya. Saya suka sekali dengan pidato. Salah satu retorika pidato yang saya pakai di MC ini adalah apa? Ketika kita menatap seseorang, jangan tatap matanya, tapi tatap keningnya di antara dua mata. Kenapa? Itu otomatis ketika tatapan mata bertemu tatapan mata, itu ketika dia ngelihat kita agak sinis, kita akan down. Aduh, kok melihatnya begini sih? Nah, aduh, ternyata begini sih. Makanya saya dari pertama kali sering tampil itu saya ngikut retorika pidato aja secara tatapan mata. Saya tatapnya seperti kita ngelihat, oke, apa kabar semuanya? Padahal kita lihat nggak satu-satu. Yang kita lihat tuh di atas kening mereka semua. Oke, semuanya. Apalagi kalau kita lihat Rafa ini good looking juga kan. Orang nggak mungkin nggak ngelihat Rafa itu. Pasti orang ngelihat Rafa semua. Cuma tinggal kitanya aja pede. Kitanya jangan, kalau kitanya minder, orang juga pasti, ini orang kayak grogi banget sih ini kayaknya. Minta dibawain mas kawin kali ini. Kan begitu, kita kan nggak tahu. Kan? Ya, makanya kalau ketika begitu, yang pertama emang gitu. Jangan anggap mereka. Kenapa? Pada saat di situ, yang mimpin acara, ya kamu. Nah, bagaimana selanjutnya ketika mereka acuh,
Nah, benar kata Kak Aldi tadi. Lihat siapa yang simpati. Oh, ada beberapa orang. Fokus lagi ke sana. Oke, yang di sana gimana? Apa kabarnya semua? Mereka akan gini. Pasti ketika kamu ngobrol sama yang simpati sama kamu, yang lain akan nengok. Ikut dia doang. Pasti kan baru situ ambil kesempatan lagi. Rangkul satu-satu. Ntar kalau udah semuanya ngeliatin kamu tinggal pilih mau yang mana. Gampang kan? Gitu. Jadi salah satunya begitu. Ya, jadi ya jangan kadang kalau kita tatap mata ke mata langsung, kadang suka ketika ada yang lihat sinis atau enggak, apaan sih, jayus banget, kita down. Ya Allah, kayaknya gue MC nggak bagus banget dah. Orang ngeliatnya begitu ya. Jadi usahakan lihatnya jangan ke mata, tetap ketika hati ke mata. Jadi gitu Rafa ya. Oke. Keren banget ya. Betul. Oke, Kak Tisa bagaimana Kak Tisa? Kalau dari Lisa gimana Kak? Ya. Sama seperti yang tertulis di bio Instagramnya Rafa. Confidence is key katanya gitu. Allah, udah cepet banget loh, gile. Aduh, Rafa. Ya ampun. Jadi mau. Instagramnya loh ya kan. Fallback ya. Tapi bener. Iya ya, gila ya, gercep banget ya kalian ya. Pantesan situ keluar mulu. Rafa Instagramnya apa namanya Rafa? Rafa Ramania sama kayak nama aku. Rafa Ramania. Azam tuh harus gercep Azam. Kopi gini-gini nih. Rafa Ini- masih ini- berenang nggak Rafa? Udah enggak tante, semenjak pakai hijab kan aku baru berhijab terus selesai berenangnya. Jadi nyanyinya aja sekarang. Dulu dia atlet juga, atlet berenang dia. Oh, atlet renang. Nah, sebenarnya gini, gue pengen ngasih contoh bahwa begitu gercepnya sebagai kita sebagai MC untuk cari tahu audiens kita siapa, gitu. Dalam jangka waktu yang sepersekian detik, gue bisa cari tahu Instagramnya Rafa apa, terus ya apa yang dia suka, apa yang dia apa yang dilakukan sehari-hari, gitu. Itu penting banget sih. Penting Itu bisa dimanfaatkan juga ketika lo ngecek calon pacar lo dan juga stalking mantan-mantan lo. Oh. Keren banget ya, relatable banget. Kalau Azam ini sebenarnya udah mau langsung tadi, cuman karena kakinya diinjak aja sama Bunga, jadi nggak bisa kemana-mana. Dari tandain, hilang lagi kan Tisa kan, bener dah. Oke, silakan Iya, deh. mudah-mudahan pertanyaannya bisa apa jawabannya Oke. Mau nanya apa lagi nih Bunga Mazam? Oke. Nah, selanjutnya nih, kayaknya kalian udah mulai sulap lagi. Kalau audionya udah bisa kita puter nih, Betul teman-teman. banget. Oke. Coba. Coba ya. Oke, coba kita putar ya. Oke. Biar operator kita putar lagunya, audionya, nanti teman-teman bisa tebak nih siapa suara di balik audio ini. Masih dengan ini satu anak yang sangat inspiratif buat gue. Udah banget. Oke, bagaimana operator? Masih dengan ini satu anak yang sangat inspiratif buat gue. Denger apa sih, ya Allah. Gak apa-apa, nanti juga cobaan hidup ya Kak. Bagaimana kalian? Udah. Kalau cobaan buat sendiri, ini kalau rame-rame denger begini namanya cobain. Kamu dari sini? Iya. Ya Allah. Yuk. Kita tunggu sebentar ya. Oke, ditunggu.
Oke, kayaknya kita hari ini selain diuji oleh pandemi, diuji juga oleh kendala ya. Oke. Nah, Bunga nih. Kalau Itu kayaknya fit banget sih kayaknya. Oke. Dari tadi udah nge-MC, ngobrol sama kita semua. Kayaknya masih fit banget nih, senyum terus. betul Kenapa banget. tuh? Ada Bunga. rahasianya nggak sih? Nah, jadi sebagai seorang MC itu ternyata kita harus buat energi kita tetap fit ya. Tetap Gimana fit tuh dan juga caranya? tetap semangat. Salah satunya teman-teman sekalian dengan minum kopi dari Kopi Pertama Kali. Betul banget. Nah. Ini ada rasa hazelnut latte, ini Baileys latte, dan Baileys latte ini juga yang terfavorit banget orang-orang biasanya repeat order sih gitu. Betul. Dan teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya apa Bunga? @kopi pertama kali. Nah, jadi teman-teman yang biasanya banyak kegiatan, banyak aktivitas, tapi ingin tetap fit dan juga segar, teman-teman bisa mengkonsumsi minuman kopi pertama kali yang rasanya akan teman-teman cobain itu baru banget. Benar. Karena ini rasanya Dan nggak bisa spesial. dilupain ya. Waduh, rasanya. karena biasanya yang pertama kali itu terkenang selamanya ya. Tapi Oke. dari teman-teman sekalian juga yang masih SMA, kan sekarang lagi pandemi nih. Nah, kan kalian nggak ada pensi kan? Jadi kalau misalkan kalian mau ada pensi virtual atau virtual event, bisa langsung aja ke Warna Production. Atau kalian bisa lihat Instagramnya @warna.production. Karena Warna Production adalah event organizers yang profesional yang senantiasa menghadirkan event-event yang seru dan menarik. Bener banget. Apalagi di kalangan SMA ya. Wah, luar Exactly. biasa. Oke, teman-teman semua. Nah, tadi kita udah bertanya nih sama kakak-kakak pembicara ya. Dan alhamdulillah dapat tips yang luar biasa Bener nih Bung banget. ya. Yang mungkin akan kita pakai ke depannya. Betul banget. Pastinya sih ya. Nah, nantinya bagi para penanyanya akan kita hadiahkan kopi pertama kali ya. Benar. Akan kita hadiahkan bagaimana Bunga? Mau kita share nanti di grup WA aja? Betul, nanti kita infokan lagi di grup WA ya. Ya, teman-teman betul. ya. Nah, jadi dari teman-teman sekalian yang sudah bertanya, nanti akan kita pilih 2 orang. Betul, 2 orang. 2 orang yang menjadi penanya terbaik untuk kita kirimkan kopi spesial dari Kopi Pertama Kali. Oke, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara ya. Betul banget. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman semua yang luar biasa. Tapi tenang aja teman-teman, karena kita akan adakan event lagi berikutnya Bener ya. banget, Event Azam. lagi berikutnya, dan di sini kita juga akan ambil foto bersama nih teman-teman semua ya. Gimana, kita mau ambil foto bersama dulu? Iya, boleh kayak. Buat Oke. teman-teman semua boleh dinyalain Boleh nih, kameranya dulu yang mau dinyalain ikut foto. kameranya dulu. Waduh, Kak Ali udah dandan-dandan ya. Oke. Kita ambil, deh. Kita akan ambil foto bersama yang nanti akan di-screenshot oleh operator kita. Oke, teman-teman semua yang hadir bisa open kameranya teman-teman. Betul, bisa Karena kita nyalain foto kameranya. bersama yang nanti akan dipublikasikan di media sosial kita. Oke. Oke. Di dinosaurus kita Widi. Di belakangnya. Takut sama dinosaurus. Oke, siapa lagi nih teman-teman semua? Ayo, kita bisa open kameranya dan kita foto bersama. betul. Oke, ini fotonya virtual ya. Biasanya kalau kita event langsung, kita langsung foto bersama depan panggung, tapi kali ini kita secara virtual. Oke. Teman-teman semua yang masih belum open kameranya, atau mungkin masih ada yang di jalan ya, lagi di Betul. jalan, atau sambil jogging sambil belajar ya. Wah, luar biasa ini ya. Rita Widi, awas kamu tenggelam di air terjun. Aku takut kamu tenggelam di air terjun. Oke. Nah, ini kayaknya ada yang dari Korea nih. Ada Sika. Wow. Hai, Sika. Hai. Sika rasa gemol Sika rasa. Oke, siap teman-teman semua. Kita ambil foto bersama ya. Siap. Senyum satu, dua, tiga. Sekali lagi. Sekali lagi, gaya bebas. Ya, Bas. 1,
2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi terakhir. Oke, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semua, kita sudah melakukan kebersamaan selama kurang lebih 1,5 jam ya, Bung ya. Kita ingin mengucapkan, Azam dan Bunga ingin mengucapkan terima kasih banyak, a million thanks for our amazing speakers today, yang dimana telah men-sharingkan ilmu yang luar biasa, tips and trick to become a professional MC. Oke, dan thank you so much buat teman-teman for the enthusiasm, dan buat yang nanya juga, semoga terjawab. Keep spirit and good luck buat yang mau jadi MC profesional. A lot of thanks juga udah ngikutin dari awal sampai akhir di acara Indonesia Online Series yang dipersembahkan oleh Warna Production dan Kopi Pertama Kali, dan didukung oleh Warna Stiker dan Warna Digital Marketing. Terima kasih banyak. Together with us, I'm Bunga Narvista. And I'm Azam Zefar. See you on the next event. Bye-bye. Terima kasih semua. Thank you. Terima kasih Kak Aldi, Terima kasih Kak Kak Tisa, Aldi, Kak Tisa, Kak Ian. Terima kasih teman-teman Thank you semua. semuanya. Bye. Bye.